Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen kurikulum mata kuliah manajemen pendidikan vokasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal manajemen kurikulum. Untuk anggota kelompok kami sendiri yaitu ada saya pribadi Yudi Kurniawan dan teman saya Rizdan Galih Pambudi serta Mas Rofi Nazif Wadi. Konsep dasar kurikulum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi ialah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain. Apabila salah satu variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang maksimal. Manajemen adalah salah satu disiplin ilmu yang implikasinya menerapkan proses-proses tersebut. Maka dalam pelaksanaan kurikulum, seseorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya. Untuk pertanyaan, apakah kesimpulan dari kurikulum sekolah? Ialah, maka dapat disimpulkan kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran yang terencana dan terarah untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu berikut ada soal yang akan kami paparkan ialah, setelah menyimak pembahasan di atas, bagaimana tanggapan Anda ketika melihat kurikulum pendidikan di masa SMA, SMK, atau MA Anda? Karakteristik kurikulum. Menurut Scabert dan kawan-kawan, Print tahun 1993 yaitu, karakteristik pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang kedua ialah kurikulum sebagai pengalaman. Yang ketiga, kurikulum sebagai tujuan. Yang keempat, kurikulum sebagai reproduksi sosial. Yang kelima, kurikulum sebagai kurer. Fungsi kurikulum pada dasarnya ialah sebagai pedoman atau acuan. Namun, bagi kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan siswa ada perbedaan. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. 3. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. 4. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. 5. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Pertanyaan, apa kesimpulan dari karakteristik kurikulum sekolah? Sifat-sifat yang harus dipenuhi dalam kurikulum seperti: pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran. Kedua, kurikulum sebagai pengalaman. Ketiga, kurikulum sebagai tujuan. Keempat, kurikulum sebagai reproduksi sosial. Dan kelima, kurikulum sebagai kurer. Soal yang kami paparkan yaitu, apakah fungsi kurikulum sekolah Anda dulu, yaitu SMK atau SMK atau MA yang telah dijalankan dengan baik. Ketata laksanaan kurikulum UU Sisdiknas pasal 36 ayat 3. Menurut Nasbi tahun 2017, pelaksanaan kurikulum direalisasikan dalam pokok-pokok kegiatan belajar mengajar sesuai prinsip dan tuntunan kurikulum yang telah dikembangkan. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan yaitu: 1. Kegiatan tugas kepala sekolah. 2. Kegiatan tugas guru. 3. Kegiatan murid. 4. Kegiatan proses belajar mengajar. 5. Kegiatan ekstrakurikuler. 6. Kegiatan pelaksanaan evaluasi. 7. Kegiatan pelaksanaan peraturan alat. 8. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan. 9. Kegiatan usaha peningkatan mutu profesional guru. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah, yang berperan adalah kepala sekolah, dan tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walau dibedakan, namun antara kedua tingkat tersebut senantiasa bertanggung jawab melaksanakan administrasi kurikulum. Tingkatan pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpin. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru diatur secara administrasi meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu tugas mengajar, tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan tugas bimbingan belajar. Pertanyaan, inti ketata laksanaan kurikulum ialah usaha melaksanakan kurikulum di sekolah, di mana pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntunan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya. Soal, mengapa pelaksanaan administrasi kurikulum harus senantiasa bergandengan dan bersama bertanggung jawab? Pengorganisasian kurikulum UU Sisdiknas pasal 37 ayat
1 sampai 2, yaitu ialah struktur program kurikulum yang berupa kerangkaan umum program pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum terdapat 3 bentuk kurikulum, yaitu 1. Separated subject kurikulum, yaitu berdasarkan mata pelajaran. Segala bahan pelajaran disajikan dalam mata pelajaran yang terpisah. 2. Atau kurikulum gabungan. Adanya suatu hubungan antara mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya dengan tetap memperhatikan karakteristik mata pelajaran tersebut. Hubungannya ialah sebagai berikut. Pertama, yaitu insidental. Kedua, menghubungkan secara lebih erat. Ketiga, batasan mata pelajaran disatukan dan difungsikan. 3. Integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Ciri-cirinya ialah sebagai berikut. Pertama, kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran. 2. Pelajaran bertitik tolak dari core subjek. 3. Berdasarkan tujuan kurikuler dan tujuan institusional. 4. Sistem penyampaian bersifat terpadu. 5. Guru berperan selaku guru bidang studi. 6. Minat, masalah, dan kebutuhan siswa sebagai dasar penyusunan. 7. Dikenalkan berbagai jenis bidang studi. Pertanyaan, apakah peorganisasian kurikulum sangat penting? Jika penting, mengapa? Jawab, penting karena dengan adanya pengorganisasian kurikulum, maka proses program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik akan lebih terstruktur dengan baik dan tepat sasaran. Baik, sekarang soal. Bagaimana tanggapan Anda ketika melihat pengorganisasian kurikulum pada SMA, SMK, MA Anda dulu? Pengembangan kurikulum sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas pasal 36 ayat 1-2 ialah perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum agar menjadi bahan ajar dan acuan mencapai tujuan pendidikan nasional. Umar Hamalik tahun 2001 membagi prinsip pengembangan kurikulum yaitu 1. Prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu diarahkan untuk tujuan tertentu, bertitik tolak dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan harus sesuai dengan kebutuhan, keadaan tingkat perkembangan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Mempertimbangkan segi efisien dan penyalahgunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber yang tersedia agar mencapai hasil yang optimal. 4. Prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan, keadaan, dan kemampuan setempat. 5. Prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum disusun secara beraturan, tidak terlepas-lepas, dan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna. 6. Prinsip keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara program dan subprogram, mata ajaran, dan aspek perilaku yang ingin dikembangkan. 7. Prinsip keterpaduan, yaitu perencanaan terpadu, bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antar unsur-unsurnya. 8. Prinsip mutu, pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, serta peralatan dan media. Pertanyaan, apa saja prinsip dalam pengembangan kurikulum? 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. 2. Prinsip relevansi atau kesesuaian. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Prinsip fleksibilitas. 5. Prinsip kontinuitas. 6. Prinsip keseimbangan. 7. Prinsip keterpaduan. 8. Prinsip mutu. Soal, apakah prinsip pengembangan kurikulum cocok dan tepat dilakukan di Indonesia? Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.